Halo, apa kabar? Masih banyak yang penasaran soal evaluasi tentang debat dan ada order baru, Bung Rocky sebenarnya. Diminta Anda untuk memproyeksikan dari debat Capres tadi malam dengan debat Cawapres yang akan berlangsung tanggal 22 Desember. Dan tentu saja kan tadi pagi Anda juga menyinggung soal bagaimana Gibran gitu jadi cheers leader, jadi pemandu sorak. Nah, ini kita tonton dulu ya videonya ya, Bung Rocky ya, supaya kita bisa lihat lagi ya. Tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas para Anies, pendukung, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Ya itu tadi video tadi itu memang yang viral sekali dan di media sosial ini jadi dahsyat banget karena ya nggak salah kalau kemudian Anda menyebutnya tadi sebagai cheerleader dan kemudian untung ada orang yang mencolek di belakangnya itu. Gitu. Justru colekan itu yang menerangkan bahwa Gibran itu tidak taat pada aturan. Kira-kira begitu kan? Ya. Kalau nggak ada yang nyolek, mungkin dianggap bahwa itu bagian dari skenario. Itu Gibran memberi semangat tuh. Tapi karena ada yang colek, dan itu yang menunjukkan bahwa Gibran keluar dari pakem. Dianggap bahwa Gibran akan menurunkan justru sensasi positif pada Prabowo tuh. Kan Gibran dengan gaya yang tiba-tiba, kalau kita analisis itu ngapain itu mengajak orang kasih tepuk tangan buat apa? Nanti orang anggap bahwa begitu direkayasa dong tepuk tangannya tuh. Jadi ini poin yang juga akan menjengkelkan Gerindra tuh, bahwa Gibran itu nggak ngerti bahwa debat itu biarkan semua kandidat itu mengucapkan secara maksimal tuh. Yang mestinya tepuk tangan itu penonton, bukan wakil presiden yang atau calon wakil presiden yang ada di situ kan. Jadi itu pasti akan dievaluasi. Ya, mungkin tadi malam langsung dievaluasi bahwa Gibran itu justru memerosotkan Prabowo, itu bisa bikin jengkel Gerindra tuh. Dan itu yang orang akan hitung siapa yang mencolek si Gibran supaya duduk tuh. Itu juga jadi problem. Masa calon wakil presiden dijadiin seperti anak kecil. Lu diam lu, duduk lu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, tapi memang saya kira itu momen yang emosional saya kira ya buat Gibran karena pertanyaan Anies memang luar biasa ya soal itu. Kita putar sebentar lagi, kita putar dikit lagi pertanyaan Anies ya. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Ya ini memang dahsyat ini pertanyaan itu kan menghantam menghantam langsung sendi-sendi moralnya Gibran yang dia tidak beretika, tidak bermoral di situ dan saya kira Anies juga cerdas itu dengan mengambil alih isu ini kan ini isu dan kemarahan publik terhadap Gibran sebenarnya. Anies sebetulnya menunggang tepuk tangan publik tuh. Jadi Anies membaca bahwa kalau soal itu diucapkan tepuk tangan publik bukan sekedar yang ada di panggung, tapi yang nonton TV yang lebih penting kan. Yang di panggung mah gampang itu. Kalau yang nonton di handphone segala macam kan menganggap bahwa cara Anies untuk menguji stabilitas Prabowo itu brilian. Itu poin pertama. Dan yang kedua tadi dia langsung memberi sinyal bahwa ada yang tidak etis pada si Gibran tuh. Mungkin itu yang bikin Gibran merasa harus fight back kan. Tetapi sekali lagi keadaan di studio itu kan nggak bisa dikontrol. Mestinya biarin aja Gibran itu lakukan hal yang toh itu paling 1 atau 15 detik. Tetapi dengan adanya orang yang
mencolek si Gibran, lu anak kecil, duduk lu, kan itu orang kan anggap ya memang anak kecil dia yang nggak tahu etikanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana persiapan Gibran itu makin lama makin kacau untuk debat tuh, apalagi dengan Mahfud MD misalnya tuh. Jadi bagian-bagian yang ingin disembunyikan, wah kemarin misalnya diperlihatkan ya Gibran mampu berbicara tapi ternyata teleprompter di depannya kan, itu kan membuat buruk citra dari Prabowo sebetulnya, dan Pak Prabowo bisa juga mulai emosi itu kalau lihat ngapain sih tidak di tidak dibikin prosedur untuk ikut di dalam poin-poin yang sudah dibicarakan, bahwa wakil presidennya duduk aja, ngapain wakil presiden berdiri-berdiri dan bahkan harus ditegur seperti lu duduk deh lu, kira-kira itu kan juga bikin jengkel Pak Jokowi. Pak Jokowi akan anggap ngapain tuh orang negur anak gue, kan kira-kira begitu. Ya betul betul betul. Nah, ini sama-sama jengkel dong jadinya ya. Jadi keadaan di panggung itu pasti unpredictable. Lain kalau orang merasa bahwa oke, saya mampu untuk duel argumentasi, bahkan tanpa penonton pun itu bisa dilakukan kan. Jadi hal yang sebetulnya rasional, bahwa di atas panggung itu duel argumen udah biasa. Dan orang tunggu aja argumennya siapa yang paling benar tuh. Bukan karena merasa dia terkena lalu dia mulai emosional kan. Jadi bahasa-bahasa tubuh di atas panggung itu juga jadi sorotan yang akan jadi bahan evaluasi dari para undecided voters ini kan. Ya, ya, dan hasil evaluasi semalam, KPU memutuskan tidak akan mengubah format debatnya. Artinya kita bisa membayangkan seperti nanti tadi malam itulah yang akan medan yang akan dihadapi oleh Gibran begitu. Nah, ini orang yang sekarang justru malah menunggu-nunggu itu, Bung Rocky. Seperti apa kira-kira debatnya? Kalau Anda sendiri sudah punya bayangan nggak? Seperti apa? Iya, saya membayangkan Gibran akan belajar banyak tuh, akan dilatih. Apalagi peristiwa tadi malam tuh, mungkin pelatihnya akan bilang walaupun Gibran bikin salah di dalam debat, tapi jangan kasih sinyal tuh. Apalagi tarik-tarik bajunya buat suruh duduk kan itu. Jadi yang kita sebut presidentiality, apa namanya itu, penampilan sebagai presiden itu hilang. Presidensiality juga berlaku pada calon wakil presiden. Jadi kedudukan Gibran sebagai calon wakil presiden itu lenyap tiba-tiba tuh, karena disuruh duduk oleh seseorang di belakang dia kan. Kan orang mesti anggap bahwa Gibran itu betul-betul mewakili satu sikap kepresidenan. Nah, cara Gibran itu memang bukan tidak ada presidensialitasnya di situ kan. Caimin walaupun tukang bercanda ya dia diam di situ kan. Demikian juga Mahfud tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan evaluasi ini adalah evaluasi buruk. Netizen akan bilang dasar anak kecil tuh nggak tahu aturan tuh. Tapi Gibran akan marah juga tuh. Kenapa gue disuruh duduk tuh? Gue nih wakil presiden loh. Ngapain nih tarik baju gue? Tapi kira-kira kalau kemudian saya tapi tidak yakin bahwa Pak Mahfud itu akan memprovok Gibran seperti Anies memprovok Pak Prabowo ya. Karena bagaimanapun juga kan posisi Pak Mahfud masih pembantunya Pak Jokowi kan begitu ya. Dan kalau Caimin saya kira yang mungkin bisa nyelonong Caimin walaupun tetap dengan gaya dan jenaka, tapi gaya jenaka itu mungkin malah lebih cocok juga untuk diterima oleh para kalangan milenial dan generasi Z gitu. Ya orang senang gaya Caimin tuh karena kemampuan dia untuk bercanda. Tapi Pak Mahfud dia akan hati-hati sebab Gibran secara moral masih di atas Mahfud sebetulnya kan. Ya. Kan Gibran akan bilang, ya Pak Mahfud kenapa mesti kritik bapak saya? Bukankah Anda hidup dan dihidupkan reputasi Anda melalui kedudukan Anda sebagai Menko di kabinet Pak Jokowi itu. Nah kalau Gibran pinter dia justru manfaatkan untuk kickback Mahfud itu karena dia punya pengetahuan yang lebih banyak dibandingin maksudnya Gibran punya pengetahuan tentang Mahfud lebih banyak dari pengetahuan Mahfud tentang Gibran kan itu. Tetapi sekali lagi mampu nggak Gibran itu berhadapan dengan Pak Mahfud yang cara bersilat lidahnya juga itu tajam sekali kan. Jadi ini cuma soal kesempatan 1-2 menit di atas panggung untuk saling attack. Jadi nggak usah saling basa-basi itu. Nggak mungkin Mahfud akan berbasa-basi, tapi dia pasti akan pakai beberapa humor untuk merendahkan Gibran. Nah, Gibran mesti tahu bahwa dia akan direndahkan sebetulnya dengan cara yang sangat sublim, yang hanya bisa dibaca oleh orang yang paham gestur Pak Mahfud. Nah, Gibran mesti siap-siap beri semacam gimmick lain atau gimmick alternatif untuk menjatuhkan moral Pak Mahfud. Jadi Gibran jangan ragu untuk menjatuhkan moral Mahfud. Nah, kita provokasi aja dua orang itu. Ya. Nah, ini tapi pasti ini yang lebih ditunggu-tunggu itu. Tapi ini semacam anomali ya. Ditunggu-tunggu itu kan biasanya kalau
kalau pertandingan sepak bola itu ya antara yang paling top dengan top tuh ya gitu ya. Galacticos lah gitu kalau di Spanyol gitu. Tapi kalau ini orang akan melihat bagaimana sebuah pertandingan antar kampung gitu yang dipaksakan. Jadi orang kemudian melihat pasti akan lucu dan orang bersiap-siap saya kira untuk tertawa bukan untuk menyimak dengan serius debat ini. Iya, dan bebannya sebetulnya bukan pada Gibran, pada Mahfud kan. Kan Mahfud dianggap ngapain nantangin anak kecil kan, itu kan netizen akan bilang begitu tuh. Ya. Saya cuma berupaya membaca pikiran netizen ya. Dan Mahfud akan cari cara. Jangan-jangan ledekan Mahfud itu nggak dimengerti oleh Gibran dan Gibran diam aja. Nah, ke Gibran diam aja itu poin buruk buat Mahfud. Mahfud nggak dapat poin karena Mahfud mau dapat tepuk tangan. Kalau Gibran diam nggak ada yang akan tepuk tangan kan. Kan Mahfud ingin Gibran bereaksi sehingga terlihat bahwa Gibran itu rendah kapasitas intelektualnya, tidak seperti yang dibayangkan oleh Kodari kan, itu intinya kan. Jadi Gibran udah dipromosikan sebagai orang yang di atas Mahfud IQ-nya. Nah, Mahfud menunggu itu sebetulnya. Jadi menurut saya Mahfud akan pancing untuk ngeledek Kodari sebetulnya. Lo yang lu jago-jagoin ternyata situ doang ya, gue diemin aja dia nggak ngerti itu. Jadi ini betul-betul duel psikologi itu dan duel bahasa tubuh. Kalau Mahfud sama Gibran. Kalau Caimin ya udah kita tahu lah, Caimin sama Mahfud juga ledek-ledekan. Nah, Caimin dengan Gibran ya pasti Caimin juga nekat juga untuk roasting Gibran. Tapi saya kira sebenarnya ini bisa digunakan mereka berdua ini Pak Mahfud dan juga Caimin untuk memulihkan reputasinya yang sudah dinodai karena disebut bahwa intelektualitasnya jauh di bawah Gibran gitu ya. dengan menyatakan saya kira forum terhormat ini mungkin itu opening speech-nya gitu. Mari kita buktikan apakah betul bahwa survei dari Indobarometer bahwa Anda itu memang intelektualitasnya jauh di atas kami. Mari kita buktikan di panggung ini. Itu aja opening speech itu udah langsung membunuh itu. Jangan kita kasih umpan lah. Tapi tetap kan poin kita kalau debat kemarin itu Anies, Prabowo dan Ganjar itu orang lihat sebagai tontonan yang menarik. Harusnya lebih menarik lagi Cawapres ini kan. Jangan sampai berikutnya ini ya udah downgrading gitu kan, itu intinya tuh. Tapi kita kasih poin aja pada Gibran. Anda mesti siap-siap untuk membuli dua wakil presiden lawan Anda yang sebetulnya adalah anak buah bapak Anda kan. Jadi tanya aja pada Pak Jokowi, Gibran mesti tanya Pak Jokowi, kira-kira poin apa ya Bapak yang bisa saya pakai untuk menjatuhkan mental dari dua pejabat yang belagu ini. Kira-kira begitu sebetulnya kan. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, orang udah menonton kok. Jangan sampai Gibran itu kalah secara mental. Seharusnya Gibran menang secara mental karena selama tidak mengundurkan diri, Mahfud dan Caimin itu harus dianggap sebagai separuhnya kakinya bapaknya Gibran kan. Kan Gibran mesti nekat lakukan itu tuh. Dan gue kirimin kisi-kisinya deh. Oke, baik. Terima kasih. Tetap 6% ya. Ya, itu pentingnya dari awal. Threshold itu dibikin 0 supaya banyak pemikir yang bisa tampil sebagai calon presiden tuh. Yes, mari. Yap.